Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Temi Fahmi Rozi dari Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelayakan implementasi blockchain pada startup digital e-commerce dengan studi kasus Traveloka. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Ronald Parolin SCOM MM sebagai dosen pengampu mata kuliah blockchain ekonomi. Langsung saja kita ke materinya. Nah, pertama kita akan mengetahui dulu nih, ada tujuan presentasi ini itu menjelaskan mengenai apa saja nanti di dalamnya. Yang pertama kita akan mencoba mengenali kelayakan blockchain, memahami model bisnis dari Traveloka, mengevaluasi manfaat, resiko, dan biayanya, memberikan kesimpulan bisnis berbasis data. Lanjut, profil perusahaan Traveloka. Traveloka sendiri dinaungi oleh PT Trinusa Travelindo yang didirikan pada tanggal 29 Desember 2012 dengan pendiri yaitu Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Zhang yang berkantor pusat di Singapura sejak Juni 2025. Yang sebelumnya kantor pusatnya itu pada awalnya itu di Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat, dan sekarang berpindah ke Singapura sejak Juni 2025 dengan kampus operasionalnya di Tangerang, Indonesia. Layanan dan ekspansi regionalnya sendiri bergerak di super apps terintegrasi mencakup perjalanan gaya hidup, keuangan, dan asuransi dengan ekspansi ke Asia Tenggara dan Asia Timur dengan 140 juta unduhan dan 50 juta pengguna aktif bulanan. Model bisnis Traveloka sendiri yaitu berupa platform dan jangkauan pengguna. Traveloka beroperasi sebagai marketplace atau bisa disebut juga agregator yang menghubungkan pengguna dengan vendor seperti maskapai, hotel, transportasi, atau event. Pemesanan dilakukan melalui via aplikasi ataupun web dengan konfirmasi otomatis dan pembayaran multimode dengan tercatat 140 juta unduhan aplikasi dan 50 juta pengguna aktif bulanan. Layanan utama yang ditawarkan Traveloka sendiri yaitu Traveloka menawarkan layanan terintegrasi meliputi perjalanan seperti tiket pesawat, kereta, bus, gaya hidup seperti hiburan, kuliner, aktivitas, serta keuangan dan asuransi seperti pay letter, travel insurance dengan super app yang melayani kebutuhan perjalanan dan gaya hidup secara menyeluruh. Cakupan operasi regional. Traveloka beroperasi di 9 negara: Australia, Indonesia, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Ekspansi ini menjadikan Traveloka pemain super app perjalanan terkemuka di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Fokus pasar terintegrasi. Setiap pasar regional dilayani dengan layanan perjalanan, gaya hidup, keuangan, dan asuransi yang terintegrasi penuh. Hakti berlokasi di Singapura sejak Juni 2025 dengan kantor kampus operasional di Tangerang, Indonesia. Selanjutnya ada arsitektur digital saat ini. Tumpukan teknologi dan database. Traveloka menggunakan Java Stack sebagai fondasi backend untuk yang utama yang stabil dan scalable. Database berbasis MongoDB
atau NoSQL digunakan untuk mengelola data transaksi dan pengguna dengan volume besar secara fleksibel. Infrastruktur cloud AWS menjadi tulang punggung operasional, memastikan ketersediaan layanan tinggi dan kemampuan skalabilitas global yang optimal. Yang kedua ada Cloud AI dan integrasi layanan. Integrasi API vendor real-time menghubungkan maskapai, hotel, dan mitra secara langsung. Platform Big Data digunakan untuk pemrosesan pesanan, personalisasi, dan analitik insight mendalam CRM. Terintegrasi mendukung layanan pelanggan 24 jam per 7 hari. Memastikan pengalaman pengguna yang konsisten, responsif, dan di seluruh platform. Tantangan digital Traveloka sendiri yaitu error system atau downtime. Gangguan sistem dan downtime berdampak langsung pada pengalaman pengguna, menyebabkan transaksi gagal dan kehilangan kepercayaan pelanggan. Adapun EWOM negatif dan ulasan mitra. Penyebaran ulasan negatif secara elektronik atau biasa disebut EWOM dan pengelolaan ulasan mitra hotel yang tidak konsisten merusak reputasi platform. Keamanan dan penipuan atau biasa disebut fraud. Ancaman keamanan cyber dan aktivitas penipuan menjadi risiko utama yang mengancam integritas data transaksi dan aset pengguna. Selanjutnya adalah platform tinggi dan privasi data. Tuntutan performa sistem yang tinggi serta perlindungan privasi dan data pengguna menjadi kebutuhan kritis seiring pertumbuhan skala operasional. Kita lanjut ke kerangka evaluasi kelayakan blockchain. Bagian ini menjelaskan apakah Traveloka membutuhkan sistem terdesentralisasi. Jawabannya yaitu Traveloka beroperasi sebagai trusted intermediary tunggal yang menghubungkan pusat pengguna dengan vendor secara terpusat. Model bisnis ini tidak memerlukan desentralisasi karena secara transaksi dikelola dan diverifikasi oleh satu entitas terpercaya. Database tersentralisasi berbasis MongoDB dan AWS telah terbukti optimal dan mengelola volume transaksi besar dengan platform tinggi dan biaya yang efisien. Kesimpulan dari evaluasi ini yaitu desentralisasi blockchain hanya relevan ketika tidak ada pihak tunggal yang dipercaya untuk mengelola data bersama. Dalam kasus Traveloka sendiri, kepercayaan pengguna sudah terbangun pada platform terpusat. Kesimpulannya, Traveloka tidak memerlukan desentralisasi. Infrastruktur terpusat yang ada sudah memenuhi seluruh kebutuhan operasional secara lebih efisien dibandingkan solusi blockchain. Evaluasi kedua, apakah transparansi publik diperlukan? Data transaksi Traveloka bersifat sensitif, tidak perlu dibuka kepada publik. Sebagai platform e-commerce, informasi pesanan, pembayaran, dan data pengguna merupakan aset bisnis yang dilindungi. Transparansi publik justru berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan pelanggaran privasi. Privasi dan keamanan data merupakan prioritas utama Traveloka dalam menjaga kepercayaan pengguna dan mitra vendor. Kesimpulan dari evaluasi kedua ini, blockchain dirancang untuk transparansi publik dan desentralisasi. Namun, kebutuhan Traveloka justru sebaliknya. Data internal harus terjaga kerahasiaannya. Sistem berbasis cloud, database, tersentralisasi lebih sesuai untuk mengelola privasi data internal. Kesimpulannya, blockchain kurang cocok untuk kebutuhan privasi internal Traveloka. Transparansi publik bukan kebutuhan bisnis yang relevan bagi platform ini. Evaluasi yang ketiga yaitu
immutability hanya diperlukan sebagian kecil data. Dari seluruh data operasional Traveloka, hanya sebagian kecil yang benar-benar membutuhkan sifat immutability. Secara catatan, transaksi final dan audit trial kritis secara sistem database konvensional seperti MongoDB dan AWS sudah mampu memenuhi kebutuhan audit internal secara efisien tanpa overhead tambahan. Blockchain membawa kompleksitas berlebih. Penerapan blockchain untuk immutable ledger justru menambah kompleksitas teknis yang tidak sebanding dengan manfaat pengelolaan node, konsensus, dan integrasi dengan sistem existing membutuhkan sumber daya besar. Kesimpulannya, immutable ledger blockchain tidak diperlukan untuk operasi Traveloka saat ini. Evaluasi keempatnya, otomatisasi via APL dan bisnis logik. Traveloka telah mengoperasikan otomatisasi proses bisnis secara penuh melalui integrasi APL, vendor real time, dan bisnis logik yang sudah matang. Sistem konfirmasi pesanan, pembayaran multimode, dan notifikasi berjalan otomatis tanpa memerlukan smart contract. Infrastruktur yang ada sudah mampu menangani jutaan transaksi harian dengan efisien tinggi. Dampak smart contract pada sistem. Penerapan smart contract justru berpotensi menambah beban teknis yang tidak perlu. Kompleksitas kode kontrak, resiko bug yang tidak dapat diubah, serta kebutuhan audit keamanan tambahan. Tidak ada kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem APL dan database saat ini. Kesimpulannya, smart contract tidak relevan untuk kebutuhan operasional Traveloka. Evaluasi kelima, token dan cryptocurrency. Tidak ada kebutuhan tokenisasi. Traveloka tidak memerlukan tokenisasi atau cryptocurrency dalam operasionalnya. Model bisnis sebagai trusted intermediary tidak membutuhkan native token. Sistem reward dan loyalitas sudah berjalan efektif tanpa aset kripto. Pengenalan token justru menambah kompleksitas regulasi, resiko, volatilitas. Sistem pembayaran sudah efisien. Sistem pembayaran multimode Traveloka seperti kartu kredit, transfer bank, e-wallet, ataupun pay letter sudah sangat efisien dan diterima luas oleh pengguna. Blockchain token bukan aspek utama kebutuhan bisnis Traveloka. Adopsi cryptocurrency beresiko menurunkan kepercayaan pengguna yang sensitif terhadap fluktuasi nilai aset digital. Adapun evaluasi keenam yaitu performa dan skabilitas. Kebutuhan platform tinggi Traveloka. Traveloka memproses jutaan transaksi secara real time setiap hari. Platform ini membutuhkan latensi rendah, throughput tinggi, dan skalabilitas elastis untuk melayani 50 juta pengguna aktif bulanan. Infrastruktur AWS dan MongoDB saat ini mampu memenuhi tuntutan performa tersebut secara optimal. Blockchain itu bisa dibilang lambat dan mahal. Blockchain umumnya memiliki kecepatan transaksi jauh lebih lambat dibandingkan database konvensional. Biaya operasional konsensus dan infrastruktur node menjadi beban tambahan. Cloud dan database rasional atau NoSQL terbukti lebih efisien, skalabel, dan hemat biaya untuk kebutuhan Traveloka. Perbandingan teknologi seperti database, cloud, dan blockchain.
Cloud dan database konvensional lebih unggul dalam kecepatan, biaya, dan kemudahan implementasi. Blockchain unggul di transparansi namun bukan kebutuhan Traveloka saat ini. Manfaat potensi blockchain untuk Traveloka. Efisiensi antar vendor. Pencatatan transaksi antar vendor seperti maskapai, hotel, ataupun transportasi secara real time mengurangi rekonsiliasi manual dan mempercepat penyelesaian pembayaran. Transparansi transaksi. Status transaksi dapat dipantau secara transparan oleh semua pihak yang berwenang, meningkatkan kepercayaan pengguna dan mitra vendor dalam ekosistem Traveloka. Keamanan kriptografi. Data transaksi dilindungi enkripsi kriptografi tingkat tinggi dan desentralisasi node sehingga mengurangi resiko peretasan terpusat dan manipulasi data. Audit trail yang jelas. Setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah, memudahkan proses audit internal, kepatuhan, regulasi, dan penyelesaian sengketa antar pihak. Nah, berikutnya ada resiko dan tantangan implementasi blockchain. Blockchain sendiri memiliki biaya yang tinggi, biaya implementasi yang tinggi. Biaya awal dari operasional blockchain yang sangat besar, termasuk infrastruktur, node, audit smart contract, dan rekrutmen SDM khusus. Regulasi yang belum jelas dan dinamis hukum. Kerangka hukum blockchain di Indonesia masih berkembang, termasuk transisi pengawasan aset kripto dan menampi potensi konflik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kompleksitas teknis dan SDM khusus. Implementasi blockchain membutuhkan keahlian teknis tinggi yang langka, serta integrasi kompleks dan sistem MongoDB dan AWS yang sudah ada. Resistensi pengguna dan mitra vendor. Pengguna dan mitra vendor mungkin menolak perubahan sistem karena kurangnya pemahaman teknologi blockchain dan kekhawatiran terhadap keamanan data. Selanjutnya ada analisis finansial implementasi blockchain. Asumsi dasar yang saya gunakan yaitu jenis blockchain seperti private atau permanent. Fokus implementasinya yaitu smart contract dan pencatatan transaksi vendor. Periode analisis 3 tahun. Baseline perbandingan infrastruktur MongoDB dan AWS existing. Rincian biaya tahunan. Biaya implementasi awal atau riset dan perencanaan sekitar 1,5 miliar. Smart contract dan node 8 miliar. Integrasi MongoDB, AWS dan APL vendor sebesar 5 miliar. Pelatihan SDM dan rekrutmen sebesar 2 miliar. Audit dan total biaya. Audit keamanan smart contract yaitu sekitar 1,5 miliar. Total keseluruhan biaya implementasi tahun pertama sekitar 18 miliar. Investasi awal yang signifikan sebelum break even point tercapai. Ada infrastruktur dan maintenance. Biaya pemeliharaan node blockchain atau server cloud AWS dan infrastruktur jaringan pendukung operasional sistem blockchain secara berkelanjutan sebesar 3 miliar per tahun. Gaji tim dan audit penuh, audit kepatuhan. Gaji tim blockchain spesialis sebesar 6 miliar, biaya konsensus dan transaksi jaringan sebesar 1 miliar, serta audit kepatuhan regulasi tahunan sebesar 1 miliar dengan total 8 miliar per tahun. Potensi penghematan tahunan.
Penghematan verifikasi manual. Eliminasi proses verifikasi manual antar vendor melalui otomatisasi plat kontrak dan pencatatan bersama, estimasi sebesar 3 miliar per tahun. Efisiensi proses audit, penyederhanaan audit internal dengan eksternal dan eksternal dengan immutable ledger yang transparan dan terverifikasi. Estimasinya yaitu 1,5 miliar per tahun. Penghematan biaya pencegahan fraud, pengurangan kerugian akibat penipuan transaksi dan pemalsuan data melalui kriptografi dan audit trail, estimasinya itu 4 miliar per tahun. Dan akumulasi total potensi penghematan, akumulasi seluruh potensi efisiensi operasional jika blockchain diimplementasikan secara penuh dan optimal di Traveloka sekitar 8,5 miliar per tahun. Tabel kumulatif biaya dan penghematan tahunan 3 tahun. Tahun pertama 29 miliar, untuk tahun kedua 31,5 miliar, tahun ketiga 34 miliar. Break point event atau realistis baru tercapai dalam 5-6 tahun apabila biaya operasional mengalami penurunan signifikan atau kita bisa sebut pemangkasan biaya operasional. Grafik perkiraan arus kas implementasi blockchain. Biaya kumulatif jauh melampaui penghematan selama 6 tahun. Break-even point diperkirakan baru tercapai pada tahun ke-5 hingga tahun ke-6. Menjadikan implementasi blockchain tidak efisien secara finansial dalam jangka pendek. Selanjutnya ada dampak ke konsumen Traveloka. Perubahan pengalaman transaksi. Blockchain mengubah alur pencairan, pemesanan, dan pasca transaksi pengguna melalui pencatatan data yang lebih transparan dan terverifikasi secara kriptografi. Peningkatan kepercayaan pengguna. Integrasi data yang terjamin melalui immutable ledger berpotensi peningkatan kepercayaan konsumen terhadap keabsahan transaksi dan ulasan mitra vendor. Pengaruh perilaku sensitif harga, transparansi harga dan riwayat transaksi berbasis blockchain dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yang sensitif terhadap harga dan promosi. Yang terakhir ada penerimaan teknologi atau TAM. Adopsi blockchain oleh pengguna bergantung pada perceived uniqueness dan perceived as of sebuah teknologi atau accepted model atau bisa disebut dengan TAM. Selanjutnya ada kerangka adopsi teknologi. Perceived usefulness. Pengguna dan vendor menilai blockchain berguna jika mampu meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi fraud, dan mempercepat verifikasi data secara nyata dalam ekosistem Traveloka. Perceived as of use. Adopsi blockchain bergantung pada kemudahan penggunaan antarmuka, integrasi dengan sistem existing, terhadap kesiapan teknis, SDM, dan mitra vendor dalam memahami teknologi baru. Regulasi blockchain dan e-commerce di Indonesia. OJK dan POJK 3032/2025 pay letter. Regulasi OJK mengatur layanan buy now, pay later atau BNPL, termasuk pay letter Traveloka. POJK 32/2025 menetapkan standar kepatuhan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital.
Yang kedua ada Bank Indonesia dan sistem pembayaran. BI berwenang mengatur sistem pembayaran nasional jika blockchain digunakan sebagai infrastruktur transaksi. Wajib memenuhi regulasi BI terkait keamanan, interoperabilitas, dan standar pembayaran. Transisi BEPT ke OJK UU P2SK. Berdasarkan UU P2SK dan PP 49 tahun 2024, pengawasan aset kripto beralih dari BAPEPT ke OJK. Implementasi regulasi token dan aset digital berbasis blockchain tunduk pada kerangka OJK yang baru. Yang terakhir adalah Undang-Undang Perlindungan Data Diri. Undang-Undang Perlindungan menjamin hak penghapusan data pengguna yang berkonflik langsung dengan sifat immutable blockchain. Implementasi blockchain harus mempertimbangkan kepatuhan, privasi, dan subjek data. Kesimpulan utamanya yaitu blockchain tidak layak saat ini. Karena apa? Blockchain saat ini tidak layak diterapkan di Traveloka. Kebutuhan inti sudah optimal dipenuhi oleh MongoDB plus AWS dan AI. Model bisnis trusted intermediary tidak memerlukan desentralisasi. Hambatan utama implementasi, biaya implementasi tinggi, sekitar 18 miliar untuk tahun pertama. Kompleksitas teknis, regulasi yang belum jelas, serta resistensi mitra vendor menjadi hambatan utama penerapan blockchain di Traveloka. Rekomendasi dan sarannya, penguatan database dan cloud, fokus pada penguatan infrastruktur database MongoDB dan cloud AWS untuk meningkatkan performa, keandalan, dan skalabilitas sistem Traveloka. Keamanan dan anti-fraud berbasis AI, kembangkan sistem keamanan dan deteksi penipuan berbasis kecerdasan buatan untuk melindungi data pengguna dan transaksi secara real-time. Monitor blockchain dan regulasi, pantau perkembangan teknologi blockchain dan regulasi terkait di Indonesia untuk mengevaluasi potensi adopsi di masa depan secara strategis. Edukasi digital pengguna dan mitra, tingkatkan literasi digital bagi pengguna dan mitra vendor agar ekosistem Traveloka lebih adaptif terhadap inovasi teknologi di kedepannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ada yang kurang jelas ataupun ada kosakata yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.